Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi sistem database ya, atau yang kita kenal dengan sistem basis data. Jadi database ini adalah tahapan yang harus kita lalui, tahapan yang harus Anda ketahui ketika kita akan mengembangkan sistem ya. Tentunya yang kita bicarakan di sini adalah sistem penunjang keputusan ya. Seperti biasa, database kalau secara definisi bisa diartikan kumpulan dari data-data yang saling berhubungan yang kita simpan dalam satu tempat ya. Itu database. Dan misalnya kalau dalam akademik ya, database akademik ada data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, data terus data karyawan. Nah, itu jadi satu disimpannya. Itu biasanya antar data satu dengan data yang lain memiliki relasi atau memiliki hubungan ya. Nah, pertama adalah apa sih pengertian dari data? Data merupakan representasi dari fakta yang dapat diperoleh dari mana saja yang dapat dimengerti oleh komputer. Manajemen data dapat dilakukan dengan atau tanpa komputer. Jadi itu ya. Jadi itu representasi dari dunia fakta ya. Atau data itu bisa kumpulan dari angka atau karakter ya yang bisa kita sebut sebagai data. Tentunya fakta ya. Fakta itu berarti apa? Biasanya kejadian yang sudah terjadi atau kebenarannya yang sudah bisa diungkap ya. Beda dengan biasanya opini ya. Kalau opini kan itu masih pendapat. Tapi kalau kita sudah berbicara data itu berarti sudah apa ya? Sudah ada kejadiannya gitu ya. Nah, itu adalah data. Selanjutnya hierarki organisasi dapat disebut terdiri dari 6 tingkatan. Kalau misalnya kita memodelkan data itu dalam bentuk hierarki atau dalam bentuk urutan. Misalnya yang terkecil itu adalah bit satuannya atau byte kita sebutnya. Ada bit, ada byte, ada field, ya, ada record, dan ada file, dan ada database. Jadi kalau kita ukur dari yang paling besar, dalam database itu isinya adalah record, terus ada field, terus isinya itu ada yang angka, ada yang karakter ya. Tuh. Nah itu kalau dalam bentuk hierarki ya. Ada juga nanti Anda mengenal adalah tadi ya ada record juga. Oke, terus pemahaman dasar. Bit merupakan unit terkecil dari suatu data yang terdiri dari bilangan biner 1 dan 0 ya. Jadi komputer kita itu sebenarnya dia hanya mengenal yes or no, 1 atau 0. 1 itu untuk true, 0 itu untuk false. Jadi dia hanya mengenal inputan yang diinput oleh kita, diproses oleh dia, hanya ada 2 bit itu tadi ya, atau ada 2 logika lah yang disebutnya. Yang kedua, kelompok bit yang mewakili suatu angka, karakter, ataupun simbol kita kenal dengan byte. Ya. Oke, saya lanjutkan. Bit merupakan unit terkecil dari suatu data yang terdiri dari tadi ya. Bit itu bilangan biner. Bilangan biner itu hanya mengenal 2 angka ya. 1 atau 0. Tidak ada yang lain ya. 2, 3, 4, dan seterusnya nggak ada. Yang kedua, kelompok bit yang mewakili suatu angka, karakter, ataupun simbol kita kenal dengan byte. Ya, jadi satuannya ya ini biasanya byte. Ada berapa byte gitu ya. 1 bit, 1 byte itu ada 8 bit. Ya. 3 kumpulan dari beberapa byte. Ya, kita kenal dengan field. Nah, atau kalau di rancangan database biasanya field ini kita sebut dengan atribut. Ya. 4 kelompok field yang berhubungan akan membentuk suatu record. Nah, jadi satu record itu bisa terdiri atas berapa field.
Kelompok record dengan tipe yang sama inilah yang akan membentuk suatu file. Jadi kumpulan dari beberapa record itu kita sebut dengan satu file. Ya. Yaitu pemahaman dasar dalam hierarki dalam database ya. Beberapa yang perlu diingat kembali berkaitan dengan sumber data. Yang pertama, sumber data itu adalah entitas atau yang kita sebut dengan entity. Definisinya adalah merupakan kumpulan atau suatu kesatuan yang memiliki karakteristik yang sama. Atau entitas itu bisa sebuah objek, bisa sebuah benda, atau bisa konsep. Kalau dia benda, contoh adalah mobil, motor, itu adalah entity ya. Terus kalau dia adalah manusia, berarti contoh dari entity itu adalah dosen, mahasiswa, nah itu adalah entity. Yang kedua adalah atribut. Entity akan memiliki beberapa atribut yang mencirikan entity tersebut. Jadi entity itu punya atribut kayak tadi ya, misalnya dia entity-nya berupa manusia, atributnya apa? Contoh kayak tadi dosen entity-nya. Berarti dia punya nomor induk dosen, nama dosen, alamat, itu adalah atributnya. Terus jika itu adalah entity-nya mahasiswa, hampir sama ya, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswanya, alamatnya, nah itu ya. Yang ketiga adalah nilai data. Merupakan data aktual atau informasi yang terkandung dalam setiap elemen data. Nah, jadi apa ya? Setiap field atau setiap atribut nanti memiliki yang namanya value atau nilai ya nanti. 4 elemen data kunci atau yang biasa kita sebut dengan primary key ya. Dengan sifat dapat mengetahui nilai yang diberikan oleh sebagian elemen data dari entity tertentu, maka kita dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam elemen data lain. Ini yang kita kenal dengan elemen kunci atau primary key. Untuk elemen data kunci ini memungkinkan lebih dari satu dan ini akan menjadi suatu kunci kandidat untuk menjadi elemen kunci utama. Jadi dalam satu ini ya kita sebutnya. Dalam satu file ya atau dalam satu tabel kita sebutnya itu nanti memiliki yang namanya tadi field ya. Dalam field itu kita bisa menentukan mana yang akan menjadi field kunci atau primary key. Primary key itu adalah ciri-cirinya biasanya dia bersifat unik yang membedakan antara satu entity dengan entity yang lain. Contoh kalau misalnya mahasiswa, nomor induk mahasiswa. Kalau dia adalah seorang pasien, berarti nomor induk pasiennya ya. Tuh. Terus model data yang pertama yang paling populer atau yang paling banyak digunakan yaitu adalah ER diagram. Mungkin Anda juga belajar di mata kuliah yang lain, di mata kuliah basis data ya biasanya nih. ER diagram itu sebenarnya singkatan dari Entity Relationship Diagram atau biasa nanti orang menyebutnya ER model. Ya. Merupakan ilustrasi objek-objek atau entity dan atribut serta relasi antar keduanya. Ya. Jadi relasi antar entitas, relasi antar objek, nah itu digambarkan menggunakan ER model atau ER diagram. Diagram ini pertama kali dikenalkan oleh Peter Chan dan sifatnya independen terhadap teknologi database yang digunakan. Jadi tidak keterkaitan pada satu vendor, ya bisa diterapkan di modelnya bisa diadopsi oleh vendor-vendor yang lain, misalnya ya tidak terbatas pada satu vendor saja ya. 4 relasi dalam ERD ya. Ada one-to-one, relasi yang jadinya sebenarnya adalah objek data dihubungkan dengan hanya sebuah entity ya. One-to-one itu contoh kalau dalam dunia nyata misalnya dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan misalnya satu karyawan hanya boleh
membawa satu mobil. Nah, atau supir ya, supir taksi lah. Satu supir taksi mengendarai satu mobil dan satu mobil dikendarai oleh satu supir. Nah, itu adalah hubungannya one to one ya. 1.21 namanya ya, one to one. Itu kalau kita belajar di basis data. Yang kedua adalah one to many, relasi yang terjadi jika sebuah entry dalam sebuah objek data store dihubungkan dengan satu atau lebih entry dalam objek data store lain. One to many. Misalnya ya, hubungan antara ini apa? Customer dengan transaksi ya. Satu customer boleh melakukan satu atau lebih transaksi ya. Jadi itu yang kita sebut dengan hubungannya adalah one to many ya. Satu customer boleh melakukan transaksi satu atau beberapa. Nah, kalau udah lebih dari satu berarti kita sebut many atau banyak ya. Yang ketiga adalah many to one. Nah, ini tinggal dibolak-balik aja sih sebenarnya kalau one to many, tinggal posisi mana kita bacanya ya. Kalau misalnya saya bacanya dari transaksi tadi ya, satu transaksi ya, itu bisa dilakukan oleh satu atau beberapa customer. Nah, itu ya. Atau ini ya. Satu agama itu ya, satu ini ya, satu mahasiswa ya memiliki ini ya, sorry. Satu mahasiswa mempelajari satu atau beberapa mata kuliah. Misalnya seperti Anda ya, belajar sistem penunjang keputusan, belajar etika profesi, misalnya kan lebih dari satu. Itu one to many. Tapi kalau dibaca dari mata kuliahnya, satu mata kuliah ya bisa dipelajari oleh satu atau beberapa mahasiswa, sehingga many to many ya jadinya, banyak ke banyak. Nah itu ya. Nah itu adalah contoh-contoh yang sudah saya berikan. Tentunya banyak contoh-contoh yang lain ya yang bisa menggambarkan relasi atau yang biasa kita sebut dengan derajat kardinalitas atau derajat cardinality. Ada 4 ya tadi, one to many to one, dan many to many. Sistem manajemen database merupakan sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan beberapa data file ke dalam satu database. Jadi digabungkan, dihubungkan, direlasikan sehingga membentuk satu database. Terdiri dari ada perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, dan prosedur untuk mengolah data tersebut. Nah, jadi ada aplikasi, ada software-nya ya, ada hardware-nya, ada komputernya, dan ada ya, sistem manajemen basis database misalnya seperti Access ya, Microsoft Access, terus MySQL, itu bisa kita sebut dengan sistem manajemen database karena dia memiliki kemampuan mengolah data ya, mengatur data, menambah, mengubah, menghapus misalnya. Nah, itu kita sebut dengan mengolah. Nah, piranti atau aplikasi tadi, aplikasi seperti MySQL itu tidak bisa jalan sendiri, harus diinstal pada sebuah komputer. Nah, itu ya. Jadi harus ada hardware-nya, tidak cukup software. Bila mungkin nanti dipasangnya dalam bentuk jaringan komputer. Nah, itu ya. Beda lagi nantinya. Dalam sistem database kita mengenal beberapa model. Yang pertama adalah model data relasional. Tadi ya, biasanya dimulai atau digambarkan menggunakan ER model. Jadi ini biasanya Anda belajar pada mata kuliah basis data. Model data relasional menggambarkan hubungan antar entiti dalam bentuk tabel 2 dimensi. 2 dimensi dia berarti apa? Punya kolom ya, punya kolom dan punya baris. Nah, itu 2 dimensi. Di mana setiap kolom merupakan atribut. Tadi kayak NIM, nama, alamat, itu kita sebut atribut. Sedangkan ya,
Data record dalam pengertian konvensional. Nah, oke, jadi itu model data relasional. Yang kedua adalah model data hierarki. Sebuah model yang menggambarkan hubungan antar entiti dalam bentuk struktur pohon yang selalu dimulai dari puncaknya kita sebut dengan root dan mempunyai beberapa simpul dan cabang. Ya. Jadi terus struktur pohon hierarki harus memenuhi kondisi berikut ya. Jadi ada model ER model yang pernah kita pelajari, mungkin yang pernah Anda belum lihat mungkin model hierarki ya. Yang pertama adalah data model selalu diawali dengan simpul akar atau root. Dua, setiap simpul terdiri dari satu atau lebih atribut yang menjelaskan entiti simpul. Tiga, ketergantungan simpul mengikuti level. Empat, setiap kejadian pada simpul level 2 harus dihubungkan dengan satu dan hanya suatu kejadian pada level 1 dan seterusnya. 5. Setiap simpul orang tua dapat mempunyai satu simpul anak atau beberapa simpul anak yang bergantung kepadanya. 6. Setiap simpul atau kecuali root harus selalu diakses melalui simpul orang tuanya. 7. Dapat terjadi beberapa bagian dari masing-masing simpul pada setiap level. Nah, yang ketiga juga ada model dalam bentuk jaringan atau model network kita sebutnya. Nah, ini Anda baca ya pertama kali siapa yang menggunakan C.W. Rahman ya. Dalam SPK, perancangan database dapat dilakukan dengan berdasarkan keputusan kunci atau key decision menjadi rumusan formasi berdasarkan data pendukungnya. Ada ER model, ada model hierarki ya, tadi ada model jaringan. Nah, untuk model hierarki mungkin saya contohkan ini ya. Model hierarki. Model hierarki. Nah, ini. Model hierarki itu bentuknya kayak gini. Nah, ini. Nah, ini contoh model hierarki. Kayak struktur organisasi ya. Pengajar mata kuliah adalah dosen ya. Dosen Midun Sarjana Ekonomi. Dia mengajar mata kuliah SIM dan mata kuliah database. Mata kuliah SIM diikuti oleh mahasiswa atas nama Elzar Ada Zari. Sedangkan mata kuliah database diikuti oleh Rifki dan Riki. Nah, cuman jadi catatan di sini adalah perlu dipahami bahwa model data hierarki memiliki satu tingkat di atas data flat file yang berkaitan dengan kemampuan di dalam menemukan maupun menjaga, memelihara setiap relasi yang ada memiliki oleh kelompok data. Kelebihan menggunakan model hierarki. Kelemahannya adalah akan terjadi redundansi data. Jika misalnya ada satu mahasiswa mengikuti lebih dari satu mata kuliah. Model data jaringan. Nah, ini ya, model data jaringan. Model data jaringan, publisher, kontrak dengan author atau penulis, publisher, supply, buku juga di Play Store. Terus, nah, kalau pada jaringan di sini ada publisher itu adalah owner, kontrak supply itu adalah set structure, sedangkan author, backstore itu adalah member. Ada juga model data yang akan nanti dipelajari, kalau Anda kenal yaitu model data berbasis graph. Nah, ada node, ada relasi nanti ya. Nah, itu. Kelebihannya untuk model data jaringan, data mudah diakses. Sedangkan kekurangannya, datanya tidak mudah ketika hendak melakukan modifikasi. Nah, itu pada model jaringan ya. Model relasional saya rasa Anda sudah mempelajari ya. Biasanya pada sistem basis data itu kita belajarnya.
Nah, itu ya materi Anda pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu. Materi hari ini tuh sebenarnya kita mempelajari sistem manajemen database ya. Contohnya apa tadi, terus model-modelnya kayak apa. Ya. Yang paling populer kalau ditanya model apa yang sering gunakan sekarang untuk saat ini ya model ER model sama model graph sebenarnya ya, graph model ya. Tuh. Oke, itu dulu dari saya yang bisa saya sampaikan materi untuk sistem manajemen database. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kepada Anda semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.